Selamat pagi. Yang terhormat para presenter diskusi panel C, sesi kelima, International Conference on Indonesian Culture. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat berjumpa kembali dalam diskusi virtual Iconic. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama antara Direktorat Pembinaan Tenaga dan Kelembagaan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Sebelum acara dimulai, izinkan saya membacakan peraturan acara demi kenyamanan jalannya acara. Kami mohon presenter dan peserta menggunakan nama akun dengan nama sebenarnya selama kegiatan berlangsung. Silakan rename atau ganti nama agar seluruh peserta dapat mengetahui identitas semua yang hadir di dalam meeting ini. Selama pembicara sedang menyampaikan paparan, mohon mengatur audio dalam keadaan mute. Paparan dari presenter diberikan waktu masing-masing kurang lebih 10 menit. Dalam sesi diskusi, peserta dipersilakan bertanya atau menyampaikan pendapat melalui tombol raise hand atau fitur chat. Peserta juga dimohon mengaktifkan kamera selama kegiatan berlangsung, terutama ketika sedang bertanya atau menyampaikan pendapat. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai acara diskusi. Akan dipimpin oleh Ibu Isnawati Lydia Wantasen. Kami persilakan Ibu untuk memandu jalannya diskusi. Terima kasih. Saya ucapkan kepada panitia, selamat pagi menjelang siang para presenter yang telah hadir pada hari ini. Terima kasih saya diberikan kepercayaan menjadi moderator pada panel C sesi 5. Baik, pada panel C sesi 5 ini ada 5 artikel berikut 5 presenters yang masing-masing akan menyajikan dalam beberapa format, ada yang dalam bentuk video maupun pemaparan online. Artikel pertama, pemaparan pertama berjudul Commodification of Culinary Home Product as the Form of Resilience Amidst COVID-19 Outbreak yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Isnawati Lydia Wantasen. Kemudian yang kedua berjudul The Creative Economy Strategy of Gampong Nusa Tourism Village to Create Environmentally Friendly Products will be given by Intan Kuratul Aini. And the third one entitled Cultural Revitalization for Tourist Attraction, a case study of Jamparingan in Yogyakarta will be presented by Givari Yuristiadi Masyari Makasi. The fourth one, Preserving the Acehese History and Culture Virtually During COVID-19 Outbreak will be presented by Asmawita Fitri. And the last but not least, entitled Festival Kuliner Tumpeng Sewu dalam Ritual Adat Bersih Desa sebagai Objek Pariwisata 2015 oleh Cynthia Aulia Fitriana. Oke, untuk panel ini kita akan mengikuti dulu terlebih dahulu berupa format video, kemudian nanti akan diikuti oleh pemaparan secara online atau PPT. Disilakan. Pandemi COVID-19 menjadi realitas hampir sepanjang tahun 2020 yang mengakibatkan dampak global di berbagai sektor kehidupan tidak terkecuali di Indonesia. Masyarakat global mengalami krisis berkepanjangan dalam aspek ekonomi, sosial, pendidikan, dan juga kesehatan. WHO dan negara-negara di dunia sedang gencar dan berjuang memformulasikan vaksin sebagai cara untuk melumpuhkan virus. Pandemi ini telah menghambat roda kehidupan global, namun perlu semangat dan daya juang yang tinggi untuk bersama bangkit kembali menata kehidupan new normal. Artikel yang saya tulis ini
bertujuan untuk menggambarkan bagaimana manusia berupaya bertahan hidup dengan melakukan terobosan potensi diri dengan giat yang produktif. Untuk bertahan hidup, manusia membutuhkan kompetisi dan kompetensi yang baik di tengah pandemi ini. Maka, kreativitas merupakan salah satu cara untuk menghasilkan sesuatu yang memberikan benefit secara finansial maupun kesejahteraan sosial. Fenomena dan realitas jual beli online semakin marak dan media digital menjadi salah satu cara bertahan hidup yang dirasa relatif aman di masa krisis yang terkontraksi ini. Produk kuliner, olahan rumahan atau homemade menjadi sasaran terutama bagi remaja gadis, ibu-ibu rumah tangga, maupun pekerja kantoran sebagai upaya bertahan hidup ekonomi keluarga. Usaha kreatif ini senada dengan apa yang diutarakan oleh Jean Baudrillard sebagai commodification atau komodifikasi, yakni nilai komoditas tidak lagi terletak pada nilai kegunaan sesuatu barang akan tetapi pada tanda komoditas itu sendiri. Serta akan bermakna signifikan apabila orang meyakini ada transformasi nilai budaya di dalamnya. Komodifikasi ini selanjutnya akan mempengaruhi dan mendominasi pikiran dan perilaku individu. Masyarakat konsumen menjadi sasaran dalam komodifikasi. Masyarakat digiring untuk lebih nyaman dalam dunia maya, melakukan transaksi dalam jaringan. Metode yang dilakukan yaitu kualitatif deskriptif, di mana data yang diperoleh dijabarkan secara deskriptif. Data yang diperoleh dari beberapa sampel media sosial atau akun Instagram tercatat bahwa geliat penjajah kuliner meningkat dan jumlah penjualan maupun varian jajanan itu sangat variatif. Sebelum pandemi, berjualan secara online masih dianggap sebagai usaha sampingan. Namun, setelah terjadi pandemi, di mana diberlakukan social distancing, maka usaha daring dijadikan usaha utama. Teori yang digunakan yakni social commodity dan commodification oleh Jean Baudrillard. Simpulan yang mendorong terjadinya komodifikasi dan sosial komoditas, yakni faktor yang dipengaruhi oleh usaha untuk bertahan hidup, serta menjalankan roda aktivitas, juga kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah. Inovasi teknologi dan produk serta fitur dalam media sosial menjadikan transformasi kuliner rumahan menjadi temuan dalam aktivitas inovasi, serta kreatif individu. Inilah yang dimaknai sebagai transformasi budaya digital. Terima kasih. Terima kasih untuk presenter pertama sudah menyajikan ulasan dalam video. Dilanjutkan barangkali masih ada lagi tayangan video oleh presenter yang lain didahulukan. Disilakan kepada panitia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Bandung, Tanyo Jinon, nah di Desa Wisata, Desa Nusa, Kecamatan Loknga. Mari sama-sama tajak keno, tasau gampungnya, tasau gampung wisata, tak bangun masyarakat dengan ekonomi melalui wisata Aceh bersyariat halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. I want to talk about the creative economy in Gampung Nusa. First, training and workshop to local community about recycled product in Gampung Nusa. The second one, get relation with government and non-government. Finally, in order to reach the sustainable creative economy in Gampung Nusa, so the recycled products have to be promoted locally and internationally. First of all, let us look at the research question. First question is, how is the origin of Ritual of Bersih Desa Kemiren and Tumpeng Sewu Culinary Festival from 2015 and 2019? The second question is, how the Tumpeng Sewu Culinary Festival in Ritual of Bersih Desa Kemiren has economic value? I'd now like to move on to the method and the analysis at once. The method that I use is historical method. Historical method consists of 4 steps. First, data collection or heuristic. Data collection includes collecting data from the related era and collecting some documents or oral material sources which relevant. Second, criticism of the data is the analytic process of historical method. These activities include analyzing and criticizing the data by gathering or sorting out data materials which inauthentic. Third, interpretation. Interpretation includes summarizing the reliable and the credible evidences of authentic data. And the last is historiography. Historiography includes arranging the evidences becomes a meaningful historical story. Now, I'll focus on the conclusion of my research.
The origin of the Selamatan Desa, or ritual of bersih desa in Kemiren, was carried out as a reaction to disease outbreaks in the past, which was in famine, or lots of people were sick. Then, the ancestors, whom the people believed, asked to hold barong and rituals, so these activities were trusted to clean the village. At the beginning, the one who organized the procession was the family or descendants of the ancestor, or called Buyut Cili himself, with special rituals with offering to the Buyut Cili graveyards, or commonly called sesajen. Tumpeng Pecel Pitik, as one of the offerings in the ritual to the Buyut Cili graveyard, was the main dish in the Selamatan Desa procession. Selamatan Desa as ritual of bersih desa includes selamatan activities by serving the culinary of tumpeng pecel pitik by Kemiren villagers according to their respective territories. That's why back then they were not held this event together. Then, in 2007, the Selamatan Desa was carried out simultaneously at the beginning of the Zulhijjah or Hajj month, which fell on the first day of Sunday night or Thursday night. The name of Selamatan Desa was begun to change into Tumpeng Sewu. As time goes by, Tumpeng Sewu was made into a festival in 2015 due to uniqueness in serving 1,000 tumpeng. Tumpeng Sewu has the economic value of tourism through the commodification process. Local culinary, which was previously part of a special ritual as an offering to the ancestor Buyut Cili, has shifted its function into communal cuisines. Then, the modernization process has increasingly elevated the local culinary to an economically valuable commodity that provided significant benefits to the community. Thank you for your listening, and thank you so much for your attention. Oke, kemudian kita akan masuk pada pemaparan secara PPT. Disilahkan kepada Asmawita Fitri. Waktu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semua. Di sini saya akan mempresentasikan tentang melestarikan sejarah Aceh dan budaya Aceh melalui media virtual ya. Jadi apalagi selama COVID-19 ini banyak orang menggunakan media virtual. Jadi saya akan mulai dengan pengenalan Aceh dahulu, yaitu Aceh itu kan di Sumatera ya, dan terdiri dari beberapa suku dan budaya, dan karena adanya perbedaan budaya dan banyaknya suku-suku di Aceh itu menunjukkan bahwa Aceh itu adalah unik ya, dan memiliki keunikan tertentu. Dan sejarah dan budaya Aceh itu sangat menarik untuk dipelajari. Nah, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, banyak orang Aceh yang menggunakan internet untuk untuk bekerja atau untuk melakukan studi online. Nah, sebenarnya itu dengan melakukan internet ini, orang Aceh itu bisa mengenal lebih jauh tentang sejarah dan budaya Aceh melalui media-media yang telah direkam sebelumnya. Dan permasalahannya itu adalah di Aceh itu ada nggak beberapa ya, kebanyakan orang Aceh itu kadang tidak mengenal budayanya sendiri dan seperti misalnya saya tuh riset ke Aceh ke beberapa tempat dan saya juga memang sering banget ke Aceh. Di beberapa tempat juga dari Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Barat, dan Aceh yang lain, dan mereka itu saya tanya komunitasnya itu tentang sejarah-sejarah setempat dan mereka itu tidak mengerti. Nah, ini merupakan sebuah permasalahan untuk khususnya anak-anak muda di Aceh sebagai penerus dari Aceh itu sendiri ya. Nah, sejarah Aceh ini hampir punah karena sejarah Aceh juga dan budaya Aceh itu tidak serta-merta dipelajari di sekolah, hanya sedikit saja. Nah, kebanyakan itu kan sejarah-sejarah seperti sejarah kolonial, jadi peperangan Belanda, Jepang, gitu. Jadi untuk sejarah lokal Aceh sendiri itu di sekolah-sekolah itu kurikulumnya itu juga
tidak secara lengkap dimasukkan gitu. Harusnya itu secara lengkap dimasukkan agar mereka bisa mengenal lagi budaya dan sejarah Aceh. Nah, sedangkan pengaruh yang terjadi sejak adanya COVID-19 ini itu banyak orang itu kan bekerja dari rumah, dan gimana pun juga itu kesempatan ini adalah kesempatan yang terbaik sebenarnya bagi orang Aceh sendiri untuk mempelajari sejarah dan budaya Aceh dari internet secara online. Karena baik di medsos, YouTube, atau di beberapa artikel, mereka tuh bisa belajar sendiri dan bisa memberikan ide-ide tertentu gitu untuk apa sih sebenarnya sejarah Aceh, dari mana sih mereka berasal gitu kan. Nah, jadi metode penelitian ini sebenarnya itu dilakukan dengan secara literatur study saja dan online meeting, karena selama pandemik ini saya juga tidak bisa melakukan riset secara keseluruhan ke lapangan, tapi data-data yang saya peroleh itu sebelumnya, karena saya juga melanggarkan riset, jadi sebelumnya itu memang saya ke lapangan, tapi kebanyakan untuk jadwal setahunan ini itu saya melakukannya secara daring gitu, atau melalui telepon, interview, dan sebagainya. Nah, di sini kita lihat bahwa permulaannya itu saya itu tercetus kenapa saya buat ide begini, karena saya lihat di dunia ya, ini kita bicara masalah dunia dulu. Sejak bulan Oktober itu 7,81 miliar orang di dunia itu, atau 56% itu populasi itu yang menggunakan internet, menggunakan HP itu dan device internet itu ada sekitar 5,20 miliar. Nah, terus internet usernya itu 4 miliar. Dan kemudian sejak COVID malah bertambah. Jadi bertambahnya itu seperti orang yang menonton film-film melalui YouTube atau platform lainnya seperti Vimeo dan lainnya itu 57%. Dan sedangkan menggunakan sosial media itu 47%. Nah, hal ini sangat kita lihat sangat signifikan sekali ya pertumbuhannya, gimana orang itu menghabiskan waktu di rumah dan kemudian menghabiskan waktu untuk menonton film-film atau berita-berita yang ada di internet. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri di tahun 2020 ini, jadi penduduk Indonesia itu kan 272 juta ya. Sedangkan yang menggunakan HP dan device gitu 338 juta. Bayangkan, berarti satu orang itu ada 2 HP kan? Saya sendiri aja punya 2 HP. Nah, jadi ini sangat menarik sekali untuk diteliti ya, karena pengguna internetnya aja tuh ada 64%. Jadi di populasi Indonesia itu malah lebih banyak menggunakan HP dan internet dibandingkan populasinya sendiri. Jadi saya tidak mendapatkan survei di tahun 2020 ini karena saya mencari riset juga literatur, jadi saya mencari hasil survei 2017 penggunaan internet berdasarkan wilayah. Nah, kita lihat di Indonesia Barat. Indonesia Barat ini daerah Sumatera yang berwarna pink. Nah, di situ itu daerah Sumatera penggunaan internetnya itu lebih banyak dibandingkan daerah-daerah Indonesia Barat lainnya, sedangkan Indonesia Timur lebih banyak menggunakan internet. Nah, analisis dari riset saya ini yaitu sejarah Aceh dan budaya Aceh itu sangat penting untuk dipelajari agar tidak terulang lagi kejadian-kejadian yang telah berlalu itu terulang di masa depan gitu. Jadi untuk menghindari masalah yang sama di masa depan perlu dipelajari sejarahnya. Dan analisisnya ini bisa memperkenalkan gitu secara tidak langsung itu sejarah Aceh dan budayanya melalui internet, dan bisa melestarikan dan mempromosikan budaya Aceh dari internet secara internasional dan cultural, dan budaya Aceh secara internasional dan nasional. Dan selama pandemik ini orang Aceh itu bisa mempelajari tentang asal-usul mereka, apa identitas mereka itu, karena suatu sejarah itu kan berdasarkan kepada identitas dari orang itu sendiri, dan sejarah Aceh itu merupakan identitas dari seseorang. Dan juga analisisnya yaitu dengan belajar internet melalui dengan belajar sejarah melalui platform online ini, maka orang akan waktunya itu memiliki waktu lebih hemat
dan juga mereka lebih meluangkan waktu kepada hal-hal yang positif. Dan juga mereka itu lebih, kalau tinggal di rumah itu kan lebih sehat daripada keluar rumah ya. Kalau keluar rumah itu kan akan membawa virus-virus. Dan orang-orang itu lebih fleksibel untuk membaca dan menonton informasi tentang sejarah Aceh dan juga budaya Aceh melalui internet. Nah, kesimpulannya yaitu keuntungan untuk memiliki akses di internet selama COVID ini adalah sangat penting untuk mempromosikan dan melestarikan sejarah Aceh di dunia internasional maupun nasional, dengan bekerja secara tenang dan secara teliti, juga bisa bekerja di rumah dan bisa memahami apa arti sejarah dari budaya Aceh itu sendiri. Dan bagaimanapun juga memang sejarah Aceh dan program-program Aceh yang ada di platform online ini adalah program-program yang bisa dipelajari untuk anak-anak SD, TK, SMP, dan semua kalangan. Walaupun memang mereka itu tidak memiliki pelajaran-pelajaran yang lengkap di sekolah-sekolah seperti di SD atau di universitas, tapi mereka bisa belajar mandiri. Nah, jadi kesimpulannya itu memang dengan belajar internet seperti ini, mereka bisa belajar mandiri dibandingkan dengan menunggu pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Asmawita Fitri. Disilakan bagi yang hadir selain peserta diberikan kesempatan untuk menanyakan kepada 5 penyaji dengan 5 judul yang sudah dibawakan dalam bentuk format video maupun dalam bentuk sajian langsung. Waktu diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat menarik ya dengan kelima presenter hari ini, yaitu tidak jauh-jauh dari ruang lingkup wisata ataupun kuliner. Jadi saya sudah mempersiapkan pertanyaan kepada semua presenter. Yang pertama sekali, presenter pertama, saya ingin tahu bagaimana kendala kuliner di era pandemi dan apa solusi yang bisa ditawarkan untuk menanggulanginya. Memang mungkin banyak ya dampak positif, tapi saya ingin tahu maksudnya ada nggak kendala-kendala yang pernah dihadapi? Yang paling berat kira-kira itu apa? Ya, baik. Yang kedua, saya ingin bertanya kepada Ibu Intan. Tadi kan penelitiannya di Desa Nusa. Ya, Desa Nusa ya. Ya, jadi tadi kan sekilas cuma ditampilkan tentang mereka mendaur ulang bahan-bahan bekas untuk dijadikan sebagai komoditas. Nah, bagaimana kreativitas mereka untuk mempertahankan daerah wisatanya, terutama dalam masa pandemi ini? Dan saya juga ingin tahu selama penelitian di Desa Nusa itu keterlibatan Ibu Intan di sini apa, dan pengalaman yang pernah dialami di sana tuh bagaimana terkait dengan pembuatan barang-barang bekas di sana ya. Baik, kemudian yang tentang salamatan tumpeng tadi, saya menarik ya. Saya ingin tahu itu biasanya dilakukan pada saat apa? Misalnya untuk memperingati semacam perayaan atau pesta rakyat